Hai, selamat malam. Jumpa lagi dengan obrolan Mbak V. Ngobrol yuk. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di obrolan Mbak V. Hari ini Kamis 10 September 2020 adalah hari yang sangat spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia. Kali ini Mbak V mengambil tema menumbuhkan diri di masa pandemi. Kali ini Mbak V akan ngobrol bareng bersama Bapak R. Bagus Herwindro SE. Terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah bergabung. Mbak V akan menyambungkan siaran langsung ini dengan Bapak Bagus. Oke. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Bagus yang sudah menyediakan diri untuk bisa ngobrol dengan Mbak V. Bagi yang belum kenal dengan Pak Bagus, beliau adalah dengan nama lengkap Bapak R. Bagus Herwindro SE. Beliau adalah penggagas dari komunitas Banyumili dan beliau juga seorang fasilitator dari workshop Semedi yang kepanjangannya adalah Seni Memberdayakan Diri mulai tahun 2017. Hari ini spesial sekali karena bagaimanapun Mbak V belum menjadi murid langsung dari beliau, tapi Mbak V sudah menganggap beliau sebagai guru Mbak V karena Mbak V sering mengikuti tulisan-tulisan beliau yang ada di Facebook. Terima kasih Pak Bagus sudah bersedia menyempatkan diri ngobrol berbincang santai dengan obrolan Mbak V. Sama-sama. Saya perlu koreksi sedikit. Pak. Yang pertama Semedi itu bukan seni memberdayakan diri, tapi seni memberdaya diri. Enggak pakai kan. Seni memberdaya diri, begitu ya Pak ya? Iya. Enggak pakai kan ya. Kemudian yang kedua di komunitas yang sering kumpul-kumpul saya itu enggak ada istilah guru dan murid. Jadi saya bukan guru yang membersamai saya juga bukan murid. Itu. Jadi kita sama-sama belajar untuk meneliti diri kita sendiri sih. Kaboten nek guru. Iya Bapak, karena kan bagi saya banyak pencerahan yang Bapak tulis di Facebook yang paling tidak meskipun saya ini masih bingung-bingung, ada sedikit-sedikit yang bisa saya terapkan untuk kehidupan saya akan saya lakukan. Tapi jika nanti mentok bingungnya saya cuma diam, nggak berani tanya. Gitu ya, tanya aja nggak apa-apa. Baik Pak, ini menyambung curhatan saya beberapa hari lalu tentang kondisi pandemi yang ada di Indonesia. Banyak sekali dari rekan-rekan kita di luar sana yang masih merasakan kepanikan meskipun mereka sudah mengetahui bagaimana cara menjaga kesehatan, bagaimana menggunakan protokol kesehatan, tapi masih juga mengalami kepanikan. Belum lagi kondisi pandemi ini mempengaruhi sektor ekonomi. Banyak dari rekan-rekan kita yang mengalami pemutusan hubungan kerja maupun terhambatnya banyak sektor bisnis yang stop atau macet, berhenti total seperti sektor pariwisata. Saya juga membaca dari tulisan Bapak tadi pagi, seperti ini saya cuplikannya untuk teman-teman. Saya sedikit mencuplik saja, teman-teman bisa membacanya sendiri lewat Facebook Bapak Bagus Herwindro. Meskipun menjaga pola makan, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup merupakan penyempurna ikhtiar sehat yang harus dilakukan. Namun bukan jaminan sehat. Saatnya sakit, sakitlah engkau.
atas fenomena yang sedang dihadapi saat ini. Ya, apa yang ditanyakan apa tentang tulisan itu? Kan tadi nyuplik. Coba kita mulai dari itu. Oke, dimulai dari itu boleh. Ya, jadi gini ya, kalau kemarin yang ditanyakan ke saya ini bagaimana cara, kan seperti tadi dikemukakan di awal, teman-teman banyak mengalami ketakutan karena pandemi itu sendiri lah, karena faktor ekonomi yang mengalami perlambatan sampai ada yang PHK dan sebagainya ya. Nah ini makanya kemarin kan temanya adalah menumbuhkan diri di masa pandemi ya. Jadi ini ada beberapa hal yang kita berikan perhatian, yang kita berikan atensi, yaitu yang pertama adalah rasa takut. Ya, rasa takut itu kita berikan perhatian dulu. Kenapa rasa takut itu ada? Kira-kira menurut Mbak V, kenapa itu? Kok banyak yang mengalami rasa takut? Nah, saya sendiri gimana? Takut nggak? Oh, takut. Saya harus akui. Ya. Saya juga pernah mengalami rasa takut itu ya. Nah, cuman sekarang coba kita telusuri. Kita kan tidak melihat keluar ya, tapi kita coba menelusuri dari dalam diri kita sendiri. Kita coba mengolah rasa kita sendiri. Kira-kira kalau Mbak V sendiri takut enggak? Takut, Pak. Saya lebih takut ke kematiannya karena melihat fenomena yang ada banyak sekali yang pasien itu meninggal dalam hitungan jam atau hitungan hari, begitu Pak? Iya. Jadi rasa takutnya yang utama kenapa itu? Apakah teman-teman yang lain mengalami hal yang sama? Sumber ketakutannya? Oke, teman-teman yang lain bisa ketik di kolom chat, nanti bisa Mbak V bacakan. Jadi memang kalau saya mengamati diri saya sendiri ya, saya mengamati diri saya sendiri dari dulu. Saya amati, kenapa sih saya kok takut ya? Jadi takut ini kan sebenarnya bukan hanya karena ada pandemi ini aja. Coba misalnya kita ingat ya, kita sakit, apalah katakanlah, pasti langsung ada ketakutan. Aku kenapa ya kok gini, gitu ya. Kemudian misalnya di masa pandemi ini ada perlambatan ekonomi ya. Kemudian perusahaan tempat kita bekerja atau kita punya kegiatan usaha sendiri itu pasti kena dampak. Di situ juga timbul kekhawatiran kan, kecemasan ya. Jadi ini adalah akar dari semua ketakutan menurut saya yang saya amati dalam diri saya sendiri itu adalah karena mengancam, kalau bahasa Jawa itu raos gesang. Raos gesang itu rasa hidup. Jadi sumber ketakutan yang utama menurut saya adalah adanya ancaman terhadap rasa hidup kita. Maksudnya bagaimana? Ada hal yang dipersepsikan, meskipun kita sendiri mungkin belum menyadari. Wah, hidup saya terancam ini. Gitu. Hidup saya terancam ini. Maka itu di situ akan timbul rasa takut. Kenapa kok timbul rasa takut? Ujung-ujungnya kenapa manusia itu takut? Takut nggak bisa makan, takut nggak punya uang, takut sakit. Ujung-ujungnya adalah takut pada kematian itu sendiri. Iya. Benar nggak? Betul, Pak. Jadi itu yang paling momok. Jadi saat seseorang itu rasa hidupnya terancam, merasa terancam, maka dia akan langsung timbul suatu rasa takut yang sangat. Nah, ini saya kira memang suatu hal yang wajar banyak dialami oleh banyak orang ya. Tetapi menjadi tidak wajar bila rasa takut itu kemudian tidak bisa kita kelola. Ya, tidak bisa kita kelola. Bukan dihilangkan loh ya. Tapi kita kelola ya, kita kelola. Nah, itu. Kira-kira ada komen dulu nggak sebelum saya lanjutkan? Nanti kita telusuri lagi. Oke, masih bergabung. Ya, dari Mbak Eka Hermin. Sama Pak, takut akan keberlangsungan hidup keluarga saya. Untuk dari Mas Agung Rian Asmoro, awalnya saya agak takut, akan tetapi setelah saya sendiri melihat dengan nyata,
lingkungan sekitar saya ada yang terkena, maka munculnya rasa was-was itu. Gitu Pak, ada 2 orang ini. Oke, ya. Jadi itu semua kan berakarnya, ujung-ujungnya adalah takut pada penyakit, pada rasa sakit dan pada kematian. Iya. Ya. Kemudian Iya. apalagi yang penanggung jawab keluarga, aku kalau mati terus keluarga gimana? Nah, itu pasti nanti ada runtutan yang kita pikirkan. Ya. Jadi satu hal, kenapa kok kemudian muncul seperti itu? Satu hal yang utama adalah karena kita terserap kondisi lingkungan. Oke. Kita terserap oleh kondisi lingkungan. Jadi lingkungan kita seperti apa? Ini masa pandemi. Kesadaran kita, kesadaran batin kita, ruang batin kita terserap melihat fakta gini. Oh, nanti pas aku kena. Nah, ini dia. Ya. Jadi kemudian bagaimana sih cara mengelolanya kan gitu, bagaimana cara kita agar nanti kita bisa menumbuhkan diri. Nanti pertanyaan juga ada lagi, diri yang mana yang kita tumbuhkan. Nah, gitu. Diri yang mana yang kita. Nah, sekarang biar punya gambaran bagaimana framingnya ya, framingnya bagaimana. Saya tanya satu hal. Karena tadi saya sebutkan bahwa sumber dari seluruh rasa takut kita, rasa khawatir kita, rasa cemas kita, ujung-ujungnya adalah rasa takut terhadap kematian. Iya. Oke. Nah, sekarang saya tanya ke Mbak P ini, kira-kira jawabannya apa? Pakai logika aja, nggak usah terlalu mikir yang. Saya pakai logika. Tidak ada apa? Ini tidak sedang menguji nih. Kita ngobrol aja. Boleh loh kalau mau minum. Jadi gini, manusia dikatakan mati itu kalau apa? Kalau bagaimana? Pakai logika coba. Orang dikatakan mati kalau sudah berhenti nafasnya, jantungnya berhenti berdetak, dan seluruh sistem atau organ-organ yang ada di dalam tubuh kita semuanya terhenti, maka kita dikatakan mati. Oh iya, masa gitu? Iya, kalau saya katanya logika Pak, saya pakai logika Pak. Oke, ilmunya masih ada ini Pak. Nah, jadi ini orang dikatakan mati kalau tadi jawabannya, oh ini napasnya sudah nggak ada, jangan berhenti. Ya. Itu yang dikatakan mati, ataukah itu tanda-tandanya orang mati? Itu tanda-tandanya orang mati. Jadi bukan mati kan? Itu tanda-tandanya orang mati, meninggal. Nah. Beda ya Pak? Kenapa? Beda dong. Mati dikatakan mati karena tanda-tandanya mati. Oh, nggak ada napasnya, batang otaknya sudah berhenti, jantungnya berdetak. Itu pertanda orang mati. Tapi orang dikatakan mati karena apa? Karena apa? Loh, orang kok bisa mati itu kan suatu keadaan ya. Mati suatu keadaan ya. Kita coba pakai logika. Saya bilang logika linear. Logika linear itu kan sebab akibat. Logika linear itu kan sebab akibat ya. Artinya saat kondisi mati ini adalah akibat. Sebabnya apa? Kenapa kok dia beralih dari sesuatu keadaan ke keadaan lain? Keadaan lain ini kan mati itu. Berarti sebelum mati apa? Jadi tercabutnya nyawa. Nggak usah jauh-jauh. Menarik, saya tidak paham Pak. Loh, sebenarnya kan sederhana. Orang dikatakan mati karena tidak hidup. Titik. Ya. Benar nggak? Orang dikatakan mati karena tidak hidup. Oke. Nah, tanda-tandanya mati apa? Kayak tadi sebutkan Mbak P. Oh, napasnya nggak ada, jantungnya nggak bergerak, batang otaknya mati. Jadi itu bukan dikatakan mati, itu tanda-tandanya, pertandanya orang mati. Tapi orang dikatakan meninggal, dikatakan mati,
menghubungnya. Paham ya? Paham ya? Jadi orang dikatakan mati karena tidak hidup. Paham? Karena tidak hidup. Oke. Oke. Karena tidak hidup ya. Oke, paham ya? Oke. Nah, kita teruskan. Berarti apa? Berarti yang mati apanya? Berarti kan gini, orang dikatakan mati karena tidak hidup ya. Berarti sesuatu yang hidup meninggalkan yang mati ini kan? Bener nggak? Oke. Ya. Jadi ini mati. Kenapa? Karena semula ada sesuatu yang hidup. Nah, sesuatu yang hidup itu meninggalkan yang mati. Paham? Paham? Oke. Ya. Ya. Sebenarnya yang hidup itu hidup atau mati? Yang hidup itu masih hidup. Nah, masih hidup. Paham ya? Masih hidup. Ya, yang mati fisiknya. Nah, itu loh. Paham ya? Paham ya? Ya. Nanti kita coba perdalam. Meskipun nggak dalam-dalam amat ya nanti karena bingung. Paham ya? Jadi sekali lagi saya ulangi, ini clue-nya. Kenapa orang dikatakan mati? Karena nggak hidup. Berarti itu mati karena sesuatu yang hidup itu meninggalkan yang mati ini. Oke. Paham? Berarti yang hidup itu mati apa hidup? Hidup. Hidup. Yang hidup tetap hidup. Tetap hidup. Paham ya? Iya. Nah, iya. Berarti kita mati enggak? Enggak? Enggak kan? Tubuh Tetap kita hidup, yang kan? mati. Tubuh kita yang mati. Nah, tubuh kita yang mati, tubuh kita yang meninggal. Paham? Iya. Paham. Jadi, nah, ini kalau kita paham ini, ini kita tarik. Loh, ternyata aku enggak mati. Paham nggak? Terus kemudian pertanyaannya, apa yang kita takutkan tentang kematian? Oke. Kita nggak mati kok. Nah, nanti yang bingung Pak tanya, nah aku ini siapa? Nah, itu dia. Nah, itu. Nanti akhirnya ke situ toh, paham ya? Okay. Nah, ini sebut nggak selesai nih kalau ngomong ini. Ini cuma 1 jam ini Pak. 1 jam toh? 1 jam aja. Kalau iya live IG 1 jam. Oh ya. Ini jadi saya percepat aja kok gitu ya. Artinya nanti kan timbul pertanyaan itu toh. Lah berarti saya ini siapa? Nah, gitu toh. Nah, ini nanti ada hubungannya dengan menumbuhkan diri. Diri yang saya tumbuhkan itu yang mana? Ya, diri yang saya tumbuhkan itu yang mana? Sekarang kita lihat. Kalau tadi sudah ada pertanyaan, berarti aku ini yang mana? Aku ini yang siapa? Paham ya? Berarti raga kita. Itu kita bukan. Itu saya bukan. Bukan. Raga saya. Bukan ya? Raga ini saya bukan. Bukan toh? Bukan. Nah, bukan ya. Berarti saya itu yang mana? Saya yang mana? Yang hidup tadi. Yang hidup tadi. Yang hidup tadi, benar. Paham ya? Nah, itu berupa apa, Pak? Iya, saya paham, tapi berupa apa yang saya hidup? Jangan ditanya itu, nanti sampai subuh nggak selesai ini. Oke. Ya. Nah, ini kan karena waktunya singkat ya, karena waktu singkat. Nanti kalau memang pengen diskusi bolehlah, yuk kapan kita bisa Pak. kopi laut atau kopi udara ya. Jadi intinya gini, ada jasad kasar, ada jasad halus. Ya, ada jasad kasar, ada jasad halus. Jasad kasar itu yang mana? Ya ini tubuh kita. Jasad kasar itu tubuh kita ya. Jasad halus itu yang mana? Yang hidup itu tadi. Oke? Ya. Oke. Nah, kemudian waktu kita hidup, kita ngomong kita punya jiwa. Iya. Benar ya, kita punya jiwa ya. Jiwa itu yang mana? Kalau menurut Mbak B yang mana? Mbak B kan orang psikologi ya. Kira-kira definisi apa sih jiwa itu? Nah, coba bisa dijelaskan ke saya.
Jiwa, kalau menurut saya jiwa adalah yang menggerakkan saya yang hidup tadi di dalam tubuh saya. Gitu. Benar enggak ya Pak? Ya, enggak tahu. Enggak tahu saya. Saya enggak tahu. Belum tahu ilmunya. Loh bukan. Kalau sama saya jangan tanya masalah benar salah ya, karena saya bukan juri, bukan hakim yang membenarkan atau menyalahkan ya. Tapi kita ayo coba kita mengalami dinamika rasa yang ada di dalam diri kita ya. Jadi sebenarnya jiwa itu sebatas rasa. Jiwa itu sebatas rasa. Jiwa sebatas rasa. Jiwa sebatas rasa. Jadi jiwa itu adalah state of mind ya. Jadi kalau yang saya state of mind ya. Apa itu? Itu adalah suatu kolaborasi antara pikiran kita, perasaan kita, dan fisiologis tubuh. Itu satu kesatuan, yaitu jiwa. Nah, masalahnya, jiwa kita selalu berganti-ganti. Ada tiga keadaan yang saling berebut menjadi host dalam kesadaran kita, dalam ruang batin kita. Ya. Yang pertama, jiwa sebagai sebuah karakter. Misalnya, jiwa saya yang pemarah, jiwa saya yang pemalu, jiwa saya yang penyedih. Itu kalau muncul kan sebagai sebuah karakter. Kalau kemungkinan jiwa pemarah saya yang muncul, apa yang terjadi dalam diri saya? Ya emosi, perasaan saya marah toh. Nah dalam keadaan marah saya bisa ini enggak bisa. Benar enggak? Ya. Kalau saya enggak bisa. Kemudian apa yang terjadi dengan tubuh saya kalau saya marah? Pasti jantung lebih kencang. Berdegup kencang. Berdegup kencang. Napas pendek. Paham ya? Jadi saat satu jiwa muncul, ini pasti merupakan satu kesatuan dari ketiga hal itu. Bagaimana emosinya, bagaimana perasaan, bagaimana pikirannya, bagaimana tubuhnya, itu satu kesatuan. Ya. Jadi itu yang saya katakan tadi ada tiga kondisi yang kita alami sehari-hari ya, yaitu jiwa sebagai suatu karakter kejiwaan, pemarah lah, inilah, itulah ya. Kemudian yang kedua, jiwa karena labeling pemikiran. Jiwa karena labeling pemikiran. Label pada jiwa kita. Misalnya gini, labeling itu bisa dari luar atau kita bisa mengalami suatu kondisi. Misalnya gini, labeling ini. Kejiwaan saya yang muncul pasti berbeda saat saya label yang melekat pada diri saya sebagai seorang suami. Ini sudah berbeda. Saat label yang melekat pada diri saya sebagai seorang ayah. Benar nggak? Ya. Pasti beda. Pasti beda itu. Ya. Beda. Beda lagi kalau saya label yang melekat pada saya sebagai seorang murid. Nah, itu pasti ekspresinya beda. Ya, ekspresinya beda. Kemudian yang ketiga yang sering kita alami adalah jiwa dalam pengertian ego personality. Jadi benar-benar ada suatu ego personality ya. Jadi misalnya saya punya suatu penyakit misalnya ya. Penyakit apalah mungkin masalah pernapasan, mungkin masalah lambung atau apa, itu muncul sebagai jiwa tersendiri. Waktu itu terekspresikan, ya udah saya sakit. Tapi begitu saya berganti peran karena ini sudah waktunya kerja, saya harus berangkat. Nah, akhirnya jiwa yang membawa suatu penyakit tadi tergantikan dengan jiwa dengan labeling, oh saya seorang karyawan harus berangkat kerja, tiba-tiba saja sembuh. Oh gitu. Jadi intinya bahwa ya gimana? Ada yang tanya kan? Nah, saya tadi memikirkan kan di yang pertama bahwa pikiran, perasaan, tubuh ini adalah satu, mind, body, and one system. Ini saya kira ego personality, Pak. Bukan ya? Saya kira sama. Salah satunya. Jadi makanya itu kan ada tiga pengkategori utama yang saya amati dari diri saya. Nah itu ego personality tertentu karena labeling pemikiran tadi sebagai apa, atau karena karakter kejiwaan yang pure karakter marah itu tadi. Nah,
sebagai state of mind, itu saya atau bukan? Bukan. Itu saya atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa kok Jiwa bilang? Bapak. Kenapa kok bilang? Karena itu salah satu ego personality yang Bapak miliki. Ya, oke. Terus sekarang kalau itu kita sudah bilang bukan, kalau itu sudah kita bilang bukan ya. Masalahnya pertanyaannya adalah, terus kamu bisa ngapain dengan yang bukan dirimu? Apa yang bisa kamu lakukan? Nah itu. Nah coba sekarang saya tanya, Mbak P sudah bernapas belum? Sudah. Dari tadi, Pak. Oke, dari tadi. Bernapasnya sudah dari tadi, tetapi kan tidak disadari nafasnya. Iya, enggak. Seperti Nggak otomatis, nyadar, Pak. otomatis. Itu kan berarti mekanisme pikiran bawah sadar. Sama seperti tadi yang disebut apalah kita istilahkan sebagai apalah, termasuk ego personality. Kita menyadari nggak kehadirannya? Enggak, kebanyakan. Enggak. Iya, enggak. Bisa saja, iya. Iya. Itu kan berarti mekanisme tiba-tiba emosi, tiba-tiba sedih, iya. Begitu. Nah, Ya. itu kan berarti mekanisme bawah sadar. Jadi artinya pikiran sadar, bawah sadar itu masalah kehadiran aja. Saat kita hadir, itu berarti kita pegang kontrolnya kan. Regulatornya pada mind kita, itulah pikiran sadar. Tapi saat kita tidak menyadari, yaitu yang namanya pikiran bawah sadar. Coba sekarang saya beri pertanyaan satu. Bagaimana caranya manusia pindah ke bulan? Menginjak bulan. Bagaimana caranya manusia bisa pindah ke bulan? Bisa pindah ke bulan. Caranya dengan naik pesawat, apa loh Pak? Jet. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Bisa pindah ke bulan. Ayo yang lain bantu dong, nggak bisa jawab ini. Nah. Mbak P aja. Oh, Mbak P. Iya, nanti biar ngalamin kan. Nah, apa? Wes itu aja. Nggak tahu saya Pak pindah ke bulan kalau nggak pakai jet. Oke, nggak apa-apa. Bukan masalah caranya nanti bagaimana ya. Tapi yang saya tanyakan ke Mbak P gini. Tadi waktu mikir ada dialog nggak di dalam ruang batin Mbak P? Kayaknya gini deh. Terus akhirnya keluarnya, pakai jet. Ada dialog nggak dari? Iya, ada berapa pihak yang berdialog? Iya, dari dalam. Ada berapa pihak yang berdialog untuk menjawab pertanyaan saya? Ada 3 atau 4. Okay. Ada yang bilang, ntar kamu salah, naik jet. Iya, apa itu yang benar? Itu kan jawaban logis. Ada lagi yang bilang, loh ini loh bukan butuh jawaban logis. Terus habis itu ada yang bilang, coba sih lihat, kalau melihat bulan apakah sama dengan kita sudah sampai ke bulan? Banyak ternyata. Oke, nah tadi waktu berpikir itu menyadari nggak kalau ada dialog itu? Enggak toh? Tidak. Enggak. Waktu saya tanya baru mikir lagi, oh iya berarti tadi ada banyak ya? Benar? Iya. Benar ya? Oke, nah itu loh masalahnya. Masalahnya itu, jadi semua permasalahan manusia itu hadir karena apa? Karena kita tidak menyadari dinamika rasa yang ada dalam diri kita. Kita tidak tahu bahwa ternyata aku sedang berpikir. Kita tidak tahu bahwa ternyata aku sedang mengalami suatu emosi tertentu. Kan itu loh. Ya. Nah, akhirnya apa? Itu nanti semua macam-macam hal itu yang mulai kecil tidak pernah kita sadari itu akan membentuk sebuah belief. Nah, belief ini akan menjadi suatu permasalahan jika belief ini sifatnya adalah limiting. Limiting belief. Akhirnya jadi macam-macam itu loh. Nah, kan masalahnya kan itu kan. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu berarti permasalahan psikologi manusia yang diotak-atik apanya sih mestinya? Misalnya nih ada kayak misalnya katakanlah paranoid ya, paranoid. Berarti kita harus ubah apanya? Beliefnya. Seberapa kuat bisa mengubah belief itu? Seberapa kuat bisa mengubah belief itu? Dengan cara apa bisa mengubah belief itu? Ketika seseorang menyadari bahwa belief itu
sudah tidak sesuai lagi dengan kenyataan yang ada pada dirinya. Oke, seberapa kuat saya tanya? Pernah riset nggak? Seberapa lama belief yang diubah itu bisa dipertahankan? Melampaui kebiasaan Terkadang lama. tidak lama, Pak. Terkadang tidak bisa lama. Itu masalahnya. Itu Itu masalahnya, ya kan? Jadi kan harus tahu, oh kalau masalah psikis itu apa yang harus dirubah? Organnya apa? Kalau ke dokter kan, oh sakitnya ini yang diobati ini. Kalau masalah psikologis, oh beliefnya yang dirubah. Tapi pertanyaannya adalah, seberapa lama perubahan itu bisa bertahan? Kan gitu lah. Ya. Jadi kalau kondisikan emosi, sekedar mengubah belief dengan sugesti, dengan afirmasi, itu tidak akan bertahan lama. Kenapa? Kebiasaannya yang diyakini itu sudah bertahun-tahun. Masa dengan ketemu dengan 2-3 jam bisa beres? Nggak mungkin. Menurut saya ya, saya nggak tahu memungkinkan. Paling itu nanti muncul lagi ya. Jadi sebenarnya gini, kita cukup menyadari dinamika rasa yang ada dalam diri kita. Bagaimana cara kita menyadari? Singkat saja, waktunya terbatas ya. Kita pakai logika bahasa. Logika bahasa itu pasti ada subjek sama objek. Benar ya? Ya, subjek sama objek. Masalahnya menjadi mudah kalau objek itu ada di luar diri kita. Misalnya ini ya. Ini kan saya minum dulu ya. Silakan. Ngelak aku soalnya. Ini berarti subjeknya siapa? Saya subjek. Ya. Ini objek. Apakah saya ada cangkir ini? Bukan. Apakah cangkir ini adalah saya? Bukan. Yang benar apa? Cangkir ini adalah bagian dari diri saya. Benar nggak? Iya. Ini cangkir saya. Berarti cangkir ini adalah bagian dari diri saya. Iya. Benar ya? Berarti yang berkuasa cangkirnya atau saya? Saya. Oke. Ini mau saya apakan aja bisa? Jelas ya? Bisa jelas. Ya? Ini mudah. Kenapa? Objeknya ada di luar diri kita. Nah sekarang bagaimana kalau objeknya bersamaan ada di dalam diri kita? Pikiran. Saya punya pikiran nggak? Punya. Apakah saya adalah pikiran? Pikiran? Bukan. Apakah pikiran ada saya? Bukan. Tapi pikiran itu adalah bagian dari diri saya. Benar ya? Iya. Benar. Ya. Berarti subjeknya siapa? Saya. Ya. Objeknya? Pikiran. Ya. Yang benar, subjek mengendalikan objek atau objek mengendalikan subjek? Subjek mengendalikan objek. Kenyataannya? Objek mengendalikan subjek. Jadi sebenarnya kan gampang. Kita pakai logika bahasa aja, subjek, objek. Loh, itu kan pikiranku. Subjek itu aku. Aku yang mengendalikan pikiranku. Kenyataannya, kita tidak sadar kalau sedang mikir. Saya punya emosi. Bukan saya. Emosi itu objek. Saya subjek. Objek. Saya yang mengelola, saya yang mengendalikan emosi saya. Benar ya? Iya. Benar. Kenyataannya? Emosi mengendalikan saya. Tiba-tiba saya marah, wis gak ngurus, pokoknya aku ngamuk kamu. Benar ya? Oke. Iya, benar. Paham ya? Ini adalah kunci untuk apa? Untuk mengelola keseluruhan instrumen dalam diri kita. Jadi nanti pada tingkat lanjut harus paham karakternya pikiran itu seperti apa, karakternya emosi seperti apa, karakternya nafsu seperti apa, karakternya tubuh seperti apa. Jadi harus paham loh. Saya kan subjek, ini objek. Nah, bagaimana cara kita mengenali subjek di dalam diri kita? Bagaimana cara kita mengenali subjek? Saya kan berarti subjek. Iya. Oke. Saya kan subjek. Lalu bagaimana cara kita mengenali subjek? Nah, bagaimana cara? Apa mengenali? Ayo, apa mengenali? Apa yang mengenali? Gimana? Ini kan sebenarnya hal-hal yang sederhana.
Halo, dengar? Pak, maaf Dengar? ini ada sinyalnya kurang bagus. Ya, ya, saya tunggu ini. Nah, halo, Iya. ya, ya. Jadi langsung saya percepat. Bagaimana cara kita mengenali subjek? Ya, lihat saja bukan subjek. Artinya, objek itu segala hal dalam ruang batin kita, dalam ruang kesadaran kita, yang bisa kita amati, yang kita lihat, yang bisa kita rasakan. Itu kan berarti objek. Objek, oke. Paham ya? Yang bisa kita rasakan dengan seluruh panca indera, itu objek. Oh, panca indera kan untuk keluar. Kita kita ngamati yang di dalam. Ya, kita ngamati yang di dalam. Jadi apapun yang masih bisa kita rasakan, kita sadari, kita amati, itu berarti objek. Kita sedang berpikir. Bisa nggak kita ngamati sedang berpikir? Oh, bisa. Oh, berarti yang kita amati itu objek. Yang mengamati subjek. Paham ya? Oke. Nah, ini saya persingkat aja gini. Jadi di dalam segala hal, saat kita merespon apapun juga, langsung saja pisahkan antara subjek sama objek. Subjek adalah rasa yang merasakan. Objek adalah rasa yang dirasakan. Sekali lagi, merasakan dan dirasakan. Ya, jadi subjek adalah rasa yang merasakan. Ya. Objek adalah rasa yang dirasakan. Dirasakan. Paham? Oke. Iya. Oke, paham ya? Nah, sekarang saya ambil contoh satu misalnya gini. Saya pusing. Saya pusing ini misalnya. Saya merasa pusing. Nah, langsung dipisahkan. Loh. Yang saya rasakan apa? Pusing. Yang saya rasakan apa? Pusing. Pusing. Yang merasakan siapa? Yang merasakan siapa? Saya. Yang merasakan pusing saya. Saya adalah rasa yang merasakan. Sedangkan pusing adalah rasa yang saya rasakan. Berarti antara saya sama pusing beda atau sama? Beda. Beda. Ini harus paham. Loh, aku kan rasa yang merasakan, pusing rasa yang kurasakan. Jadi antara aku sama pusing beda enggak? Beda toh? Beda. Berarti aku pusing enggak? Enggak. Saya pusing enggak? Enggak, ya sudah. Enggak. Itu kalau bisa sembuh langsung, pusingnya hilang, sembuh langsung. Begitu, Pak. Coba. Iya, coba aja nanti. Iya. Bisa tambah nemen pusingnya. Betul, Pak. Gitu ya. Jadi caranya seperti itu. Misalnya gini, saya takut dengan karena terserap ke lingkungan kan, stimulus respon. Lingkungan situasinya kayak gini Pak, masalah macam-macam, akhirnya saya takut. Langsung pisahkan subjek sama objek untuk mengelolanya. Yang dirasakan apa? Takut. Gitu ya. Yang merasakan aku yang merasakan, yang takut. Berarti takut itu aku bukan? Bukan. Objek. Iya, aku takut. Itu objek. Berarti kan aku tidak takut. Iya. Paham maksudnya? Nah, paham. Itu kunci untuk mengelola seluruh instrumen kita. Jadi, kalau sekedar pengkondisian emosi, misalnya kan gini sering ya, kalau misalnya terapi itu kan gini, takut lah, apalah. Berapa skalanya? Pakai SUDS itu ya. 0 sampai 10. 10 itu berarti kan parah gitu kan. Nah, ini kan bagaimana caranya dikondisikan kan, dinolkan. Kan gitu loh. Iya, dinolkan. Iya. Nah, ini kan nggak bisa bertahan lama. Kenapa? Karena tidak mengenali subjek dan objek tadi. Jadi kuncinya pisahkan langsung. Subjeknya siapa, objeknya siapa. Loh, itu kan berarti ini. Nah, kalau kita sudah bisa memandang itu, sudah bisa memisahkan itu, ya, sudah bisa memisahkan itu. Kemudian bagaimana caranya? Akui. Yang pertama akui. Oke. Aku memang takut. Aku memang masih merasa takut, ya kan? Aku masih merasa takut. Akui. Jangan ditolak. Umpama gini, kalau belum bisa sabar, ya tidak usah disabar-sabarkan. Kalau belum bisa ikhlas, ya tidak usah diikhlas-ikhlaskan. Paham ya? Ini harus kita akui. Ini tadi kan masalah jiwa. Kita pisahkan.
itu kan suatu eksistensi. Jadi eksistensi itu selemah apapun, saat kita tekan, dia akan memberikan perlawanan yang lebih kuat. Jadi cara mengelolanya, satu, akui dulu. Oh iya sih, aku memang gini. Tapi memang nggak enak. Kenapa? Kan kita berarti kan meneliti diri kita sendiri kan. Iya. Nah ini kita perlu ketabahan untuk berani mengakui, untuk berani melihat diri kita secara apa adanya. Ini memang perlu keberanian, perlu ketabahan. Karena nggak semua orang mau dan bersedia melihat dirinya yang nggak baik. Kan gitu, tapi ini kunci. Jadi yang pertama akui dulu. Oh iya, aku memang masih merasa takut. Oh iya, aku memang belum bisa ikhlas. Oh iya, aku memang gini, memang gitu kan gitu. Nah, kemudian yang kedua terima secara apa adanya. Jadi oke, iya sih memang gini. Ya sudah gitu loh. Jadi nggak usah, aku kok gitu sih, kan gitu kan nggak enak loh. Aku kok gitu sih. Nah, gitu loh. Jadi biasanya karena orang tidak bisa menerima, karena misalnya gini, takut itu nggak enak, merasa bersalah itu nggak enak, malu itu nggak enak. Maka orang biasanya menutupinya dengan apa? Dengan marah. Betul. Nah, coba aja kita sama diri sendiri. Malu itu nggak enak, sudah marah aja lah untuk menutupi, untuk menekan ini tadi. Merasa bersalah itu nggak enak, daripada saya disalahkan dulu, saya marah duluan aja. Gitu kan? Iya. Ngalamin berarti kan? Oh iya, benar Pak. Kita kan teliti rasa kita sendiri kan, ya. Jadi satu, akui, oh iya, aku memang masih merasa ini, aku memang belum bisa sabar, aku memang belum bisa ikhlas, diakui dulu. Kemudian terima secara apa adanya, jangan ditolak. Kita harus tabah untuk melihat wajah buruk kita sendiri, ya. Jadi oke, seperti itu. Jadi ibaratnya itu gini, kita diberi soal sama guru kita, ulangan ya. Nah soalnya itu belum ke kita sudah nolak, enggak usah, ya kan nggak mungkin loh. Jadi terima dulu, kita baca, kita kerjakan, baru kita serahkan kembali. Sama seperti itu. Jadi apapun yang dinamika rasa kita, kalau itu memang kita merasa, kok aku jadi nggak berdaya ya dengan mengalami ini, langsung pisahkan antara subjek sama objek. Loh, aku kan yang merasakan, ini yang aku rasakan, beda dong aku sama ini, nah gitu loh. Nah kalau sudah bisa lihat itu, berarti kan sudah terpisah, ya, sudah terpisah. Nah ini tinggal kita akui, kemudian kita terima. Nah dari kita terima, terus apa yang kita lakukan? Lepaskan, pasrahkan, kembalikan sama Tuhan, kan gitu. Iya. Ya apa cara? Bagaimana cara? Melepaskan. Iya. Seperti melepaskan balon. Ya, jadi kan itu. Jadi nggak usah dikondisikan, dari 10 dibuat 0. Nanti balik lagi, ketemu triggernya, muncul lagi. Naik 10 lagi. Naik 10 lagi. Nggak usah pakai sugesti. Sugesti itu kan ketidaksadaran. Bagi saya loh ya. Sugesti itu kan berarti ketidaksadaran. Kan itu loh? Ngapain main-main sama bawah sadar? Wong kita diberi anugerah pikiran sadar kok. Kita balik, kalau misalnya secara ekstrim, pikiran bawah sadar itu 95%, pikiran sadar itu 5%, kita balik. Kalau bisa, pikiran sadarnya 95% dan pikiran tidak sadarnya 5%. Artinya, kita harus hadir terus dalam setiap detik kehidupan yang kita lalui. Kita harus hadir terus di setiap jengkal ruang yang kita tempati itu. Caranya bagaimana? Hadir. Pisahkan, selalu pisahkan. Oh, ini aku rasa yang merasakan, aku subjek. Ini rasa yang aku rasakan. Nah, kalau ada sesuatu yang bermasalah, 1, akui, 2, diterima secara apa adanya, jangan diingkari, jangan ditolak. Kemudian yang ketiga, ini akan mudah sekali. Begitu kita mengakui, begitu kita menerima, itu energinya itu langsung bus, langsung kayak hilang. Dengan 2 langkah itu saja kita turun. Jadi kan ada emosi, ada energi emosi, kan itu loh. Misalnya kita lagi marah, langsung pisahkan loh. Aku kan yang merasakan, ini kan yang kurasakan, gitu loh. Kalau ini kita tidak menyadari waktu kita marah, ya kita tidak menyadari, maka yang terpikirkan bagaimana cara saya melampiaskan kemarahan saya. Itu kalau tidak sadar, kalau tidak hadir. Dan begitu kita bisa memisahkan,
gitu kan. Akhirnya kan Iya. macam-macam yang bertanya. Tapi begitu kita hadir, kita bisa memisahkan. Begitu kita marah, langsung kita bisa berpikir jernih. Kenapa saya kok harus marah? Apa yang menyebabkan saya Iya. marah? Gitu. Kalau sudah marah, saya mau ngapain? Oh, saya mau gini lah. Kalau sudah mau ngapain? Oh, mau gini-gini. Terus mau ngapain? Oh, mau gini-gini. Terus mau ngapain lagi? Kejar terus. Sampai dialog internal kita bisa memberi jawaban. Dan titik itu kita akan tahu bahwa kita perlu marah atau enggak, kan gitu. Jadi dengan dua langkah mengerti dan menerima saja, itu energinya sudah kecil. Nah, kalau sudah kecil apa? Tinggal melepaskan. Tinggal melepaskan. Nah, iya. Nah, melepaskan ini sebenarnya ini saya kasih tips yang mudah ya. Nanti kalau ada kesempatan ketemu, tipsnya mudah. Jadi kita harus pisahkan dulu bahwa aku adalah subjek. Selain aku adalah objek. Nah, biar kita bisa terus berdiam diri, manjing kalau bahasa Jawa, atau stay di aku, di subjek ya. Maka yang nggak bagus-bagus ini kita lepaskan. Misalnya apa? Kita punya penderitaan apa dalam hidup kita? Kita punya penderitaan apa? Masalah misalnya kita punya usaha ya, punya usaha apa? Kemudian pandemi ini kan terbatasi. Wah, ini kan berarti ada batasan-batasan. Wah, ini penghasilanku menurun. Berarti kan kepikiran terus. Sangat. Gimana? Sangat toh. Penghasilanku nggak ada. Bagaimana bayari karyawan kan gitu kan? Kan berarti masalah bisnis ya, misalnya gitu. Berarti folder bisnisnya ini kita pegang. Berarti masalah apa? Jadi yang dilepaskan itu tema besarnya. Tema besarnya apa? Jadi nggak usah, jangan tema kecilnya. Jadi ada tema besar, ada tema kecil. Misalnya bisnis, ya, ini bisnis. Tema kecilnya kan ada takut. Nah, di dalam takut apa? Ada banyak pikiran di situ. Karena pikiran ini kan diproduksi terus. Kita akan lupa, besok kepikiran itu lagi. Akhirnya kan muncul pikiran lagi. Ya, nah, kalau kita melepaskan pikiran, ada berapa ribu yang harus kita lepaskan. Kalau kita melepaskan emosi, ada berapa ratus emosi. Jadi emosi itu adalah akumulasi dari pikiran. Tetapi yang lebih cepat lagi kita kelola adalah foldernya, tema besarnya apa? Oh, ini bisnis. Misalnya rumah tangga ada masalah. Ya, berarti tema besarnya foldernya adalah masalah rumah tangga. Oh, ini masalah rumah tangga. Misalnya kita berkeluarga. Oh ya, ada masalah tentang anak kita. Misalnya anaknya 7 ya. Ya dilepaskan satu-satu. Ini folder anak pertama gitu. Nah, cara melepaskannya ya kita pakai simbol aja. Jadi nggak usah pakai afirmasi, nggak usah pakai sugesti, kita pakai simbol. Dengan syarat bahwa kita sudah bisa memisahkan antara rasa yang merasakan dengan rasa yang kita rasakan. Jadi kita tetap berada di posisi kesadaran subjek. Kesadaran subjek. Kesadaran subjek. Contohnya, Mbak Ovi punya contoh apa? Apa yang mau dilepaskan? Masalah apa? Penderitaan pribadi apa yang mau dilepaskan? Yang mau dilepaskan kemalasan, tema Pak. Besarnya aja. Itu tema berarti kan besarnya limit. Oke, itu kan berarti apa itu namanya ya? Batasan diri ya. Batasan diri ya. Kemalasan ya. Nah, Oke. Kemalasan. Jadi aku kok selama ini malas ya. Berarti kan tema besarnya malas ya. Segala hal yang berkaitan dengan malas ya. Apapun sebabnya dan sejak kapanpun sebab itu ada dalam diri Mbak V, ya udah diniatkan melepas. Diakui dulu pertama. Oh iya sih, aku memang selama ini malas gitu ya. Kemudian diterima apa adanya. Sekarang kita lepaskan. Nah, lepaskannya bagaimana? Gampang aja pakai simbol. Misalnya gini. Kalau misalnya saya tanya, kalau Mbak V punya karakter kebiasaan yang pemalas gitu, bisa gerak enggak? Bisa berkembang enggak? Tidak. Artinya kemalasan itu, problem apapun itu ya, itu kan berarti membelenggu kita. Benar nggak? Iya. Benar. Ya, oke. Nah, kita pakai simbol aja, misalnya apa? Ini gini. Nah, gini aja. Ini adalah simbol keterbelengguan kita karena kemalasan kita. Paham? Oke. Paham ya? Nah, sekarang kan tinggal kita ciptakan konteks saja bahwa ini adalah simbol dari kemalasanku. Nah, gitu. Jangan mikir. Karena Mbak V sudah menyadari, oh iya, satu, sudah mengakui malesnya,
sudah menerima malas itu secara apa adanya, dan sekarang dengan kesadaran mau melepaskan kemalasan itu dari ruang rasa kita, dari kesadaran batin kita, kan gitu loh. Ya. Jadi disadari bahwa kemalasan itu cuma jiwanya Mbak V, bukan Mbak V. Iya, betul. Oke, paham ya. Oke, simbolnya gini aja. Ketika dilawan pun sebetulnya masih bisa, Pak, itu. Kenapa? Ketika dilawan pun itu sebetulnya masih bisa. Oh, bisa. Tapi menyisakan. Apakah dengan melawan itu hilang? Enggak. Enggak. Lah ya itu makanya. Hanya dengan ngapain enggak dilepas? Ya, semangat afirmasi itu hanya sementara ya, Pak ya. Sementara. Kenapa dipiara? Ya. Kenapa dipelihara? Kan gitu, ya. Jadi ya. Oke, dilepaskan. Oke. Jadi ini sadari saja, aku membuat simbol kemalasanku kayak gini, ini loh kemalasanku ini. Ya. Nggak usah mikir, nggak usah menganalisa, nggak usah berafirmasi, pokoknya sadari saja bahwa ini adalah kemalasanku. Sudah, kosong aja. Kosong, nggak usah mikir apa-apa. Padamkan analisa, padamkan pemikiran. Yang penting kita menyadari bahwa ini simbol kemalasanku, dan ini aku niatkan untuk melepas. Ya. Nah, saat kosong itulah, saat kita memadamkan pikiran kita, saat kita mengistirahatkan emosi kita, dan kita cuma berkehendak secara sadar bahwa saya akan melepaskan kemalasan saya, nanti akan terasa di situ. Di persilangan tangannya Mbak V terasa apa? Nanti rasa itu muncul sendiri. Nah, itu nanti dia mati sendiri. Oke. Biarkan sampai maksimal. Iya, biarkan sampai maksimal. Nah, begitu sudah maksimal, kita niatkan, kita bolehlah berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, saya niatkan untuk melepaskan kemalasan saya. Ini saya serahkan kepadamu kembali, atau apapun. Jadi kita kan serahkan aja kepada Tuhan. Kita niat melepaskan dari dalam diri kita. Ya. Memang kalau sudah maksimal, tarik napas sebentar, tahan napas, kemudian kita buka tangan kita apa namanya, seperti kalau ditali, kemudian talinya bisa kita dobrak. Sambil hembus nafas. Gini. Gitu. Sekali aja. Kemudian rasakan. Terasa apa? Lebih ringan, Pak. Ada tapi pusing masih atau bergetar mual atau apa? Di tangan saya masih bergetar, Pak. Di pergelangan ini yang persilangan. Iya. Iya, di sini. Itu nanti diulangi lagi berarti, diulangi lagi. Berarti sampai maksimal. Gitu. Ya. Jadi itu sebenarnya mudah sekali. Kita pakai simbol. Pakai simbol itu apa? Ya nanti segala hal yang berkaitan dengan tema besar kita itu akan mengalir di sini semua, pindah ke sini semua. Nanti ada kaitannya dengan ini sih sebenarnya, dengan sistem meridian juga. Tapi nanti jelaskan kalau lah ya, karena waktunya nggak gitu ya. Itu salah satu cara untuk kurang berapa menit ini? Kurang 5 menit. 5 menit, Pak. 5 menit. Oke, 5 menit ya. Jadi seperti itu. Jadi ini kita lepaskan. Jadi apapun masalah kita, penderitaan pribadi kita, nanti coba bisa dilepaskan dengan cara itu. Yang penting satu, akui, dua, ya. Kemudian kita sadari bahwa itu adalah jiwa kita, itu bukan saya, ya. Jadi jadi bagaimana cara menumbuhkan diri ya? Jiwa-jiwa yang kayak gitu yang nggak bagus-bagus itu dilepaskan semua. Karena tumbuh itu dari luar atau dari dalam? Saya tanya, tumbuh itu dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Tumbuh tidak pernah dari luar. Lihat saja sebutir biji padi itu tumbuhnya dari dalam. Ya, ada kekuatan tumbuh dari dalam. Nah, bagaimana yang di dalam bisa tumbuh? Kalau kita selalu selalu menarik yang dari luar masuk ke dalam. Dengan apa? Gesti, dengan afirmasi, itu lepaskan. Tapi tumbuhkan dari dalam. Kenapa? Karena faktor stimulus respon itu akan menyebabkan tekanan, meskipun kita punya daya hidup. Karena takut mati, kita punya daya hidup untuk mengatasi kan. Jadi kerja, jadi ini, dan seterusnya. Tapi intinya,
tekanan dari luar, satu motivasinya, survival. Cuman sekedar bertahan hidup. Hidup. Jadi apa? Ya. Coba dipahami lagi, diteliti lagi, apa motif dasarnya? Cuman sekedar bertahan hidup. Itu berarti dari luar. Kalaupun kita mencapai sesuatu, itu pasti rapuh, sementara, tidak kuat. Ya. Karena sekali lagi itu bukan tumbuh namanya, kalau menanam. Kalau dari luar. Tapi tumbuh itu dari dalam. Artinya kalau tumbuh dari dalam, cuma dua hal yang harus kita lakukan. Ya, satu, mendidik jiwa untuk pasrah. Mendidik jiwa untuk pasrah. Karena kita yakin kekuatan kita dari Tuhan. Ya, jadi kita kembalikan semuanya ke ya. Kemudian yang kedua, apa kalau kita kekuatan kita pasrah? Yang kedua adalah menciptakan keindahan dalam kehidupan. Jadi kita berkarya apapun, berekspresi apapun, sudah tidak dengan motivasi survival, cuma sekedar bertahan hidup. Tapi untuk apa? Untuk mengindahkan kehidupan. Ya, jadi misalnya masih ada waktunya? Ada. Masih cukup. Oke. Jadi Cukup. Gini, cukup ya. Jadi kita ubah motivasi kita. Kita berbuat apapun, jangan sebatas untuk melayani diri kita sendiri. Misalnya gini, punya usaha apalah, buat masker misalnya, atau apa ya. Ya. Ini kalau kita cuma survive, berarti kita membuat masker, kita jual, hanya sekedar bertahan hidup. Berarti kita sekedar diri kita sendiri. Ini levelnya mikrokosmos. Kita sekedar bertahan hidup untuk melayani diri kita. Ya. Tetapi kembangkanlah luas kehidupan kita dengan motivasi apa? Melayani orang lain biar ada manfaatnya. Kan gitu. Artinya apa? Ini makrokosmos, berarti ini saya buat masker biar orang lain bisa mendapatkan manfaat dari masker ini, kan gitu. Tapi dengan kita berbuat itu, kita tetap dapat bagian untuk diri kita sendiri. Tapi kita lebih bahagia karena kita sudah melayani orang lain. Ya. Setuju. Tetapi, setuju ya. Tapi akan lebih luas lagi kalau kita perluas lagi ke level mahakosmos. Bahwa apa? Bahwa kita berekspresi, kita memproduksi, kita berkarya membuat masker itu karena kita ingat pada Tuhan. Bahwa kita disuruh ikhtiar, kita disuruh upaya, kita disuruh mengindahkan semesta. Berarti motivasi dasar kita, aku mengabdi pada Tuhan, memanfaatkan segala karunia-Nya untuk berkarya, untuk berekspresi, untuk mengindahkan kehidupan. Dengan cara apa? Aku melayani orang lain, menyediakan ini untuk kebutuhan mereka. Yang dengan itu aku tetap dapat untuk diri saya sendiri, tapi lebih luas. Jadi mikrokosmos, tapi makrokosmos, dan mahakosmos. Mahakosmos, setuju. Ya, gitu ya. Saya kira gitu. Cuman ada dua, pasrah dan mengindahkan hidup. Iya, mendidik jiwa untuk pasrah pada Tuhan. Yang kedua, mengindahkan kehidupan. Jadi, ubah motivasi kita, geser ke lebih luas, ke level mahakosmos. Dengan melayani makrokosmos, dan dengan demikian itu kita tetap mendapat bagian untuk diri kita sendiri, mikrokosmos. Saya kasih contoh satu lagi, misalnya gini, satu lagi untuk waktu saya lapar, kalau saya sekedar beli nasi,